Sistem transaksi di pasar Kapelen ini tak biasa. Ketika berbelanja di pasar ini, kita hanya bisa menggunakan koin khusus, yaitu koin Kapelen namanya. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta unik di setiap kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat. Kita mulai dengan Batu Sangkar ya. Jadi ada 5 fakta menarik di Batu Sangkar yang merupakan kota yang jadi pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Datar. Kota ini terbagi dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Mas, dan Kecamatan Sungai Tarap atau Sungai Tarok. Nah, daerah ini sebelumnya dikenal dengan Fort Vander Kapellen selama masa penjajahan, selama masa Perang Padri. Artinya daerah tersebut merupakan benteng pertahanan Belanda yang didirikan saat Perang Padri. Benteng tersebut dibangun antara tahun 1822 sampai 1826 yang akhirnya secara resmi diganti nama menjadi Batu Sangkar pada tahun 1949. Seperti batu angke-angke atau dalam bahasa Indonesia berarti angkat, menjadi salah satu batu yang melegenda di Batu Sangkar selain Batu Malingkundang. Sekilas batu ini dilihat seperti cangkang kura-kura dan juga istana basa atau yang biasa dikenal dengan Istana Pagaruyung. Walaupun istana yang sekarang ini adalah istana duplikat dari istana aslinya. Istana Pagaruyung ini menjadi salah satu ikon wisata kota Batu Sangkar. Saat memasuki istana tersebut, para pengunjung akan disambut dengan kemegahan bangunan terbuat dari kayu-kayu tersebut. Bukanlah kayu biasa, melainkan kayu yang dipilih secara khusus agar tahan lama. Istana ini memiliki desain yang tahan terhadap gempa. Nah, tiang-tiang penyangga pada bangunan ini merupakan warisan budaya yang sengaja dibuat miring agar tahan gempa. Sementara material kayu yang ada di istana dihiasi dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Namun bukan itu saja hal yang menarik tentang Batu Sangkar. Akan kumpulkan beberapa hal menarik dari beberapa sumber. Jadi yang pertama itu adalah masjid tertua di Indonesia. Masjid tertua di Indonesia yang salah satunya hingga saat ini masih berdiri kokoh yaitu Masjid Raya Rau-Rau. Masjid seluas 16 kali 16 meter persegi ini memiliki keunikan yang gaya arsitektur yang memadukan corak dari 3 bangsa, yaitu Melayu, Eropa, dan Timur Tengah. Jadi atap Masjid Rau-Rau mewujudkan citra khas dari Minangkabau. Atap yang terbuat dari seng tersebut bersusun 3 dan di atasnya terdapat menara berbentuk segi 4. Menara segi 4 ini beratap gonjong yang mengarah pada 4 penjuru angin. Nah, Masjid Rau-Rau ini terdapat 13 jendela yang bermakna perwujudan 13 rukun salat. Tak hanya itu, masjid ini juga terdapat 6 buah pintu yang bermakna 6 penciptaan masa alam. Masjid ini termasuk dalam salah satu situs cagar budaya di Kabupaten Tanah Datar, khususnya di Batu Sangkar. Yang kedua, cagar budaya Batu Batikam. Cagar budaya Batu Batikam ini atau yang biasa disebut batu yang pernah tertusuk merupakan salah satu lokasi bersejarah. Batu Batikam ini berupa batu dengan bekas tusukan keris Datuk Perpatih nan Sabatang. Nah, luas wilayah cagar budaya ini yaitu 1.800 meter persegi. Bukti bahwa ada kerajaan Minangkabau di zaman Neolitikum dahulu, tempat ini digunakan sebagai tempat musyawarah kepala suku atau medan nan bapaneh, orang kita menyebutnya. Maka Batu Batikam melambangkan betapa pentingnya musyawarah dan perdamaian di Minangkabau. Yang ketiga, fakta menariknya adalah minuman khas Niro Talua. Nah, Niro Talua ini minuman khas yang tak bisa ditemukan di daerah lain. Minuman ini terbuat dari air nira yang diaduk dengan kuning telur. Biasanya tempat lain itu teh telur ya, ini nira telur. Air nira ini adalah cairan yang dihasilkan dari tandan bunga anau atau aren dengan melalui proses penyedapan. Niro Talua memiliki manfaat bagi kesehatan, diantaranya dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan dapat meningkatkan energi dengan cepat. Minuman ini biasa dijumpai di Nagari Baruah Buki atau menjelang kawasan objek wisata Puncak Pato. Yang keempat itu dadih. Dadih ini adalah yogurt, kata orang Eropa bilang ya, tapi ini khas Minang. Dadih ini berupa salah satu makanan khas Batu Sangkar juga ini yang terbuat dari susu kerbau murni. Kalau yogurt kan sapi. Nah, pertama-tama caranya susu kerbau akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam bambu untuk proses fermentasi. Hal ini membuat rasanya menjadi asam dan aromanya yang khas membuat orang-orang menyebutnya yogurt
khas Minang. Biasanya dadi dihidangkan bersama emping atau beras ketan yang ditumbuk pipih dan gula merah yang terkenal manis serta legit. Nah, sajian tersebut biasanya dikenal dengan ampiang dadiah. Namun dadiah juga dapat dinikmati langsung tanpa makanan pendamping. Nah, ini fakta yang paling menarik, yaitu fakta kelima. Fakta kelima ini adalah fakta yang kita tunggu-tunggu. Ada belanja menggunakan koin kayu di daerah Batu Sangkar ini. Ini yang terakhir sangat menarik ini di Pasar Van der Kapellen, menjadi salah satu pasar yang menyajikan jajanan zaman dahulu khas Minang. Pasar ini telah dibuka sejak 2018 hingga sekarang. Para penjual di pasar ini mengenakan baju kurung basibah, lengkap dengan peralatan makan zaman dahulu. Sistem transaksi di Pasar Kapellen ini tak biasa. Ketika berbelanja di pasar ini, kita hanya bisa menggunakan koin khusus, yaitu koin Kapellen namanya. Bagi orang-orang yang hendak berbelanja harus menukarkan uang tunai dengan koin kayu seharga 2.500 per koin. Biasanya pasar yang berlokasi di bekas lahan benteng Van der Kapellen ini hanya buka setiap hari Minggu atau Ahad, pagi hingga siang. Kini pasar Van der Kapellen juga akan buka Sabtu malam atau malam Minggu. Pedagang yang berjualan di area pasar Kapellen juga menggunakan pakaian khas Minangkabau. Nah, ini hal-hal menarik, 5 hal menarik, fakta menarik yang perlu kalian tahu tentang Batu Sangka. Jadi buat kawan-kawan yang berada di kampung atau para wisatawan-wisatawan domestik atau luar negeri yang pengen datang langsung ke Batu Sangka, nah itu hal-hal yang perlu Anda temui dan sangat menarik sekali di Batu Sangka. Oke, nanti kita akan jabarkan lagi hal-hal menarik di kota-kota kabupaten lainnya yang ada di Sumatera Barat. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Davan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.